Sebaliknya, barang siapa yang menghendaki akhirat dan dia beramal untuk akhirat, sedangkan dia dalam keadaan beriman, mukmin, maka mereka itulah orang-orang yang amalnya akan disyukuri, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alangkah butuhnya kita terhadap ikhlas. Karena salah satu syarat diterimanya oleh Allah amal-amal saleh kita adalah apabila amal tersebut ikhlas karena Allah dan kaifiatnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, setiap amal apapun yang dilakukan oleh seorang muslim pasti akan dialamatkan kepadanya dua pertanyaan nanti pada hari kiamat, yaitu untuk apa dia melakukannya dan bagaimana dia melakukannya. Akan ditujukan kepadanya dua pertanyaan ini. Pertama tentang untuk apa dia melakukan amal tersebut, yakni apakah untuk Allah, karena Allah semata, ataukah ada niat-niat lain, tujuan lain. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana dia melakukannya. Kalau dia melakukannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka amal itu diterima. Namun jika tidak sesuai dengan tuntunan atau sunnah Rasulullah SAW, amal tersebut tertolak. Jadi alangkah pentingnya kita ketika hendak melakukan suatu amal saleh, kita bertanya kepada diri kita sendiri dua hal ini sebelum nantinya kita ditanya. Pertama, untuk apa kita melakukannya? Apakah benar karena Allah? Jika benar, lakukan. Jika bukan karena Allah, luruskan niat tersebut. Kedua, caranya. Bagaimana saya melakukan ibadah ini? Amalan atau ibadah ini apakah sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak sesuai? Nah, dua hal ini yang selalu menyertai kita dalam setiap keinginan kita untuk melakukan amal saleh. Alangkah butuhnya kita kepada ikhlas karena ini suatu masalah yang sudah banyak diketahui, sudah umum diketahui orang. Namun banyak di antara manusia yang lengah dan meninggalkan atau tidak sempurna ikhlasnya dalam melakukan amal saleh. Boleh jadi seorang itu melakukan suatu amal saleh yang secara zahirnya ibadah, suatu amal yang besar, namun karena amal tersebut kosong dari ikhlas, tidak diniatkan karena Allah, tidak mengharap pahala akhirat, hanya mengharap pahala dunia berupa pujian dan sanjungan serta riya, maka orang tersebut tidak mendapat apa-apa di akhirat kecuali an-nar, dilempar ke dalam neraka. Maka kita berlindung kepada Allah dari penyakit-penyakit ikhlas dan kita mohon kepada Allah keikhlasan. Karena Allah SWT berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau sampai mempersekutukan Allah, niscaya akan gugur amal-amalmu. Kemudian suatu hadis yang banyak kita hafal dan senantiasa diulang-ulang dalam setiap majlis, setiap kesempatan dan setiap ta'lim. Itu hadis tentang niat, di mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan, hanya memperoleh mendapatkan apa yang dia niatkan. Jika dia niatkan karena Allah, maka dia akan mendapat balasan pahala yang besar di sisi Allah. Namun jika diniatkan karena dunia, dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kemudian Rasulullah SAW menyebut satu contoh yang bisa kita kias, bisa kita terapkan pada semua amal saleh, yaitu hijrah. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta, tanah, dan kerabat dan sebagainya untuk menolong agama Allah, untuk menyelamatkan akidah dan agamanya. Hijrah, suatu amal yang besar. Ini pun tergantung niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Namun siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena ingin menikahi wanita, maka seperti apa yang dia niatkan, dia akan mendapat apa yang dia niatkan. Kemudian Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 18-19, barang siapa yang menghendaki kehidupan yang segera, yakni kehidupannya, dia menginginkan, meniatkan kehidupan dunia yang segera ini, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki, kepada siapa yang kami kehendaki pula. Kemudian kami jadikan baginya neraka jahanam yang dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir dari rahmat Allah. Sebaliknya, barang siapa yang menghendaki akhirat dan dia beramal untuk akhirat, sedangkan dia dalam keadaan beriman, mukmin, maka mereka itulah orang-orang yang amalnya akan disyukuri, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kedua ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah membagi niat hamba-hambanya itu kepada dua macam saja, dua macam niat. Yang pertama adalah niat karena dunia, menginginkan dunia. Tercakup dalam niat menginginkan dunia ini semua tujuan, semua pamrih, semua keinginan selain ridha Allah dan negeri akhirat. Apa saja itu dikatakan dunia, menginginkan dunia, pujian, sanjungan, harta, kedudukan, kebesaran, kemewahan dan seterusnya. Semuanya adalah dunia. Nah, orang-orang yang menginginkan dunia dengan amal-amal salehnya, dengan ibadahnya dan sebagainya, maka bagaimana nanti? Apa yang akan dia peroleh? Allah berfirman, "Ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid." Akan kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki kepada orang-orang yang kami pilih atau orang-orang yang kami inginkan. Jadi tidak semua orang yang mengharap dunia akan mendapatkannya. Tidak semua orang yang mengharap dunia akan mendapat apa yang dia inginkan. Dan kalaupun dia mendapat apa yang dia inginkan, tidak mesti seperti apa yang dia inginkan. Karena Allah mengaitkan pemberiannya di dunia itu manasya, apa yang kami kehendaki, bukan yang dikehendaki oleh orang yang menginginkan dunia tadi, tapi apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan tidak kepada setiap orang yang menginginkan dunia, tapi kepada yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa seorang yang beramal bukan karena akhirat, bukan karena wajah Allah, mengharap wajah Allah, boleh jadi dia akan mendapat apa yang dia niatkan berupa harta, pujian, kebesaran dan sebagainya. Boleh jadi dia akan mendapatkan, boleh jadi tidak akan mendapatkan, atau mendapatkan sebagian dari yang dia inginkan. Jadi kesimpulannya rugi. Di dunia dia rugi. Sementara di akhirat Allah telah menyiapkan baginya Jahannam yang dia akan memasukinya dalam keadaan mazmum, tercela dan madhur, terusir dari rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi sebaliknya barang siapa yang menginginkan akhirat, dan ini bukti satu dalil bahwa orang yang beramal karena menginginkan surga, menginginkan derajat yang tinggi di sisi Allah, menginginkan karunia Allah berupa surga dan rizki-rizkinya, ini ikhlas, tidak mengeluarkan dari ikhlas. Sebab Allah membagi niat itu dua, karena dunia atau karena akhirat. Yang karena dunia berarti riya, pujian, sanjungan dan sebagainya. Yang karena akhirat ini berarti mengharap pahala Allah dan balasannya, yang itu di akhirat kelak berupa surga dan ridhanya. Nah, orang-orang yang beramal dengan meniatkan akhirat ini, dan dia seorang mukmin dengan catatan dia seorang yang beriman, maka amalnya tidak akan disia-siakan oleh Allah. Allah Maha Syakur, Maha berterima kasih, membalas amal yang sedikit dengan berlipat-lipat, menerima amal hambanya yang kecil, yang remeh, dengan memberikan balasan yang azim, balasan yang besar dan karunia yang luar biasa. Karena Allah bersifat Syakurun Halim, Maha berterima kasih lagi Maha Santun.